kepada para pelaku, siapapun Anda yang telah menghabisi nyawa daripada almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat, sadar dan bertobatlah. Anda mungkin berpikir bisa lari, tetapi saya katakan dimanapun Anda, kami akan buru, dan Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. Sehebat apapun saudara-saudari misalnya melakukan atau merencanakan kejahatan ini, tapi di mata Tuhan semua terbuka. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur pada kesempatan ini. Ada waktu yang sangat baik yang Tuhan beri bagi saya untuk kembali berbagi berkat kepada saudara. Saya dalam persiapan perjalanan pelayanan. Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan saya baru menyelesaikan KKR dan seminar di kota Surabaya. Dan tadi sore saya berangkat ke Jakarta. Untuk besok pagi saya akan menuju Jepang. Dan karena kemurahan Tuhan saya akan lanjut ke LA di Los Angeles, Amerika Serikat. Lalu melanjutkan sejumlah pelayanan lain di Amerika. Saya minta terima kasih buat semua teman, sahabat, saudara dimanapun Anda berada yang mau mendukung kami dalam doa. Seperti saya sampaikan khusus di channel ini, setiap pendukung channel ini ada di dalam doa kami. Karena bagaimanapun saudara adalah alat dalam tangan Tuhan bagi saya ya. Alat dalam tangan Tuhan untuk mendukung kami, memberi kami semangat lebih lagi untuk memberitakan Injil melalui berbagai cara, melalui tanya jawab, tanggapan-tanggapan, melalui tanggapan peristiwa keadaan sekitar kita yang terjadi hari-hari ini, lalu tentunya melalui khotbah KKR, gereja, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini untuk memulai video ini, saya akan menanggapi video yang di depan. Dan saya akan membacakan Amsal 15 ayatnya yang ketiga yang berbunyi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dulu kita masih sekolah minggu, kita ingat ya lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, dan seterusnya. Ya, jadi saudara-saudara bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Pemazmur mengatakan, kemanakah aku dapat lari menjauhi rohmu? Tidak bisa. Mau ke langit, ke gunung, ke lembah, semua Tuhan ada saudara-saudara ya. Kita cari dulu itu firman Tuhan di dalam Mazmur ya. Itu ayat yang sangat bagus untuk kita belajar. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Artinya ayat ini hanya mau kasih ingat, Tuhan itu Allah omnipresent, Allah Jehovah Shammah, Allah Maha Hadir, sekaligus Allah yang Maha Tahu. Nah, menarik saudara-saudara, berkaitan dengan video yang ada di depan tadi,
adalah penggalan video yang saya dapat di TikTok ya. Sebenarnya ada banyak video pendek berkaitan dengan komentar dari pengacara keluarga almarhum Brigadir J. Dalam hal ini Bapak Komarudin Simanjuntak ya, kalau tidak salah Komarudin atau Komarudin Simanjuntak. Hari-hari ini beliau memang lagi viral, dan yang menarik buat saya ialah beliau ini dalam beberapa video, termasuk video yang ada di depan tadi, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara bagi keluarga almarhum, beliau selalu ngomong Tuhan. Beliau selalu mengatakan, bahkan ada yang dia bilang Injil Matius. Pokoknya itu menarik buat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya rasa diberkati sekali. Saya ingat pada hari Minggu ya, yang kemarin waktu saya khotbah dalam ibadah raya di gereja Tuhan yang saya pimpin, saya sempat memberikan penekanan kepada pengacara atau oknum penegak hukum, oknum pengacara atau oknum penegak hukum, supaya bekerja dengan satu kesadaran bahwa memang Tuhan itu maha tahu, Tuhan tahu. Jadi tentu saya tidak tahu orang bisa terima atau tidak, tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniwan, saya melihat lagi video atau penggalan komentar dari Bapak Simanjuntak ini sebagai pengacara dari keluarga almarhum Brigadir J. Saya melihat bahwa seorang pengacara atau hakim atau jaksa atau polisi yang betul-betul mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dia akan tahu bagaimana dia harus bekerja. Dia akan tahu bagaimana dia harus bertindak, yaitu di dalam terang firman Allah, dengan kesadaran seperti yang tadi sesuai nats pembuka yang saya baca di dalam video ini, bahwa mata Tuhan itu ada di mana-mana, atau Allah tuh maha tahu. Mau sembunyi seperti apapun Tuhan maha tahu. Makanya saya ketika melihat video dari Bapak Simanjuntak ini, bagi saya dia pengacara yang menurut saya sederhana, mungkin tidak seterkenal pengacara-pengacara lain. Ada video lagi dia pernah mau disogok dalam persoalan kasus-kasus tertentu yang dia tangani, tapi dia tolak. Saya berdoa semoga beliau kuat. Saya berdoa semoga ada pengacara-pengacara seperti beliau, karena secara jujur ya, yang namanya manusia, mau oknum pengacara, oknum polisi, hakim, oknum pendeta sekalipun, kalau sudah bicara uang kan kadang-kadang orang bisa gelap mata, orang bisa kehilangan akal sehat hanya gara-gara uang. Makanya kenapa kita perlu mendoakan seperti Bapak Komarudin Simanjuntak ini, atau oknum-oknum penegak hukum lainnya yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu menyadari bahwa Tuhan maha melihat, maha menilai, maha mengukur, dan pasti dia akan membalas setiap perbuatan kita. Kalau kita berbuat yang baik, berkenan, setia, jujur, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pahala, berkat. Kalaupun ada tantangan-tantangan, itu biasanya di balik tantangan-tantangan yang dialami oleh orang yang takut akan Tuhan, tantangan-tantangan yang dialami oleh orang yang bekerja benar, bekerja jujur, di balik itu semua Tuhan bisa melakukan mujizat. Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya, kebesarannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu perkembangannya seperti apa nanti ya, tapi berita terkini sudah ada beberapa tersangka, dan kelihatannya cerita awal sudah mulai berubah-berubah, dan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Simanjuntak, bahwa ada Tuhan. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan membukakan semuanya. Jadi menurut saya memang tidak ada yang tersembunyi. Kita bisa bersandiwara, kita bisa berakting kepada manusia, tapi siapa bisa bersandiwara di hadapan Allah yang maha tahu? Tuhan itu memang punya salah satu
sifat Allah ketika orang jatuh dalam dosa atau berbuat dosa, apalagi dengan kesengajaan, sadar tidak sadar, mungkin dikuasai panas hati, emosi, seperti kasus Kain membunuh Habel. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu Kain yang membunuh Habel. Tapi Tuhan bertanya, di mana adikmu Habel? Kenapa Tuhan bertanya? Tuhan mau ada kejujuran. Tapi itulah manusia. Kadang-kadang ada manusia seperti Kain. Ya, dia sudah mulai dengan panas hati. Kalau orang sudah panas hati, ini memang bahaya sekali. Ya, dia panas hati gara-gara persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Maka Kain marahlah. Ya, lalu Tuhan menegur dia dengan firman Allah di Kejadian 4 itu, tapi dia tidak mempedulikan firman. Lalu kemudian dia merancangkan pembunuhan, lalu membunuh Habel. Setelah bunuh Habel, Tuhan tanya di mana Habel. Dia bilang, apakah aku penjaga adikku? Anda lihat di sana bahwa dosa itu akan beranak cucu dosa. Dosa itu kalau tidak dibereskan, tidak diakui, maka dia akan melahirkan dosa-dosa baru. Awalnya panas hati, lalu melawan firman, lalu membunuh, lalu menipu. Nah, oleh karena itu saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Komarudin Simanjuntak ini, Tuhan tolong, Tuhan bekerja. Sehingga siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J ini, kiranya Tuhan menjamah hati mereka, mereka mengakui, sehingga kita semua, ya, karena tak terhindarkan, mungkin berita yang paling hot, berita yang paling panas, berita yang paling banyak di media sosial hari-hari ini adalah perkembangan kasus terbunuhnya Brigadir J. Kita berdoa supaya semua yang melakukannya Tuhan bukakan. Karena ini, sekali lagi, ini video saya yang kesekian. Ini menyangkut nyawa. Ya, ini menyangkut nyawa. Jadi memang Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Ya, kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Tapi saya pribadi simpati dengan Bapak pengacara ini. Ya, saya tidak kenal beliau. Tentunya beliau juga bukan manusia sempurna. Tapi sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, saya bisa tahu dia Kristen karena dia selalu omong Injil Matius, lalu kutip-kutip Alkitab kadang-kadang, atau istilah-istilah Kristen dan lain sebagainya. Bahkan minta orang bertobat. Wow, itu luar biasa. Biasanya pendeta yang minta bertobat, ini pengacara yang minta orang bertobat. Wah, Bapak Komarudin Simanjuntak ini bagi saya, video-video pendek beliau yang saya lihat di TikTok sangat memberkati, ya, sangat apa adanya. Ya, jarang-jarang ya orang mau bersaksi di depan umum, apalagi di media-media, itu jarang. Kalau pendeta ya otomatis lah kita bersaksi, kita khotbah dan lain sebagainya. Tapi yang bukan profesi pendeta, tapi tetap mau bersaksi, bagi saya itu luar biasa. Jadi ya, kita berdoa juga buat Pak Komarudin Simanjuntak. Tuhan tolong supaya beliau bekerja dengan pimpinan Tuhan, sehingga melalui beliau, melalui semua penegak hukum yang ditugaskan, ya, menurut arahan Presiden, Kapolri dan seterusnya, ya, tim khusus yang bekerja itu Tuhan tolong supaya membukakan terang benderang, sehingga tidak seperti yang kasus Kain dan Habel tadi, dosa melahirkan dosa, tetapi semuanya dibereskan terang benderang, Indonesia adem, tenang, dan ya, semua orang berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ya, kita berdoa biar yang terbaik. Kalau saya hanya selalu bikin video seputaran kasus ini dan mengajak kita tetap berdoa, berserah, dan percaya bahwa Allah kita hidup, Allah kita luar biasa. Dan melalui video Pak Komarudin Simanjuntak tadi, atau Komarudin Simanjuntak, saya mau kasih tahu orang Kristen dimanapun Anda berada, ternyata untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan pesan Tuhan, itu bukan hanya tugas pendeta loh, saudara. Sekarang video yang saya tanggapi itu, seorang pengacara suarakan pertobatan, seorang pengacara bicara tentang kedaulatan Allah, Allah yang maha tahu, yang di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Maka saya percaya
ada juga profesi-profesi yang lain yang akan Tuhan pakai untuk menjadi saksi yang luar biasa. Saya pernah kenal polisi yang takut akan Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Saya tahu ada anggota TNI yang melayani Tuhan. Saya tahu ada artis yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Belum lagi pengusaha yang takut akan Tuhan, ya. Petani, saya punya teman nelayan, seorang pengkhotbah, pedagang ikan, seorang pengkhotbah, ibu rumah tangga, apapun profesi kita. Karena saya kalau belajar sejarah setelah gereja lahir melalui khotbah Simon Petrus, ya, di dalam Kisah Para Rasul itu, ya, pasal 2 ayat 14 sampai ayat 36 Petrus khotbah, 37 mereka bereaksi, 38 dan seterusnya Petrus berkhotbah lagi, lalu ayat 41 dan seterusnya mereka memberi diri dibaptis dan seterusnya. Tapi kemudian di Kisah Para Rasul pasal 8 ada penganiayaan yang hebat setelah Stefanus mati. Dan di situ jemaat menyebar, berdiaspora. Kecuali rasul-rasul mereka tinggal di Yerusalem. Jemaat berdiaspora dan mereka berkhotbah. Itu di dalam Tuhan pasti bukan rasul-rasul soalnya. Mungkin tentara, petani, pedagang, ibu rumah tangga, pemuda, pemudi, orang tua, opa, oma. Semua memberitakan Injil. Ini waktunya anak-anak Tuhan bangkit. Ini waktunya anak-anak Tuhan bicara kebenaran dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan harapan bahwa hanya Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Kita berdoa biar melalui penggalan video tadi ada banyak pelajaran rohani yang kita dapatkan. Dan ingat saudara-saudara, apapun profesimu, pakailah untuk memuliakan nama Allah. Karena Anda diberkati melalui pekerjaan itu, Tuhan berkati Anda sehingga Anda dapat pekerjaan atau dapat berkat-berkat yang lain. Tuhan mau kita jadi saluran berkat. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya video respon saya, tanggapan saya kepada video dari Bapak Komarudin Simanjuntak ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.